Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajanaira dengan NIM 231080201131. Yang pertama itu pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses menggunakan berbagai sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui berbagai fungsi seperti fungsi merencanakan, fungsi menganalisasikan, fungsi memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi. Kemudian, manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu pengertian bisnis. Bisnis adalah individu atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business atau dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yaitu jenis-jenis bisnis. Yang pertama itu ada ekstraktif. Ekstraktif yaitu bisnis yang melakukan kegiatan dalam bidang pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Yang kedua, agraria. Agraria yaitu bisnis yang menjalankan bisnisnya dalam bidang pertanian. Yang ketiga, industri. Industri yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang industri. Yang keempat, jasa. Jasa yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud. Kemudian yaitu ada elemen bisnis. Yang pertama yaitu modal. Modal yaitu sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Yang kedua, bahan material. Bahan material yaitu bahan-bahan yang terdiri dari sumber daya alam termasuk tanah, kayu, mineral, dan minyak. Sumber daya alam tersebut disebut juga sebagai faktor produksi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu sumber daya yang berkualitas yang diperlukan untuk kemajuan sebuah bisnis. Yang keempat, keterampilan. Keterampilan manajemen. Suatu bisnis yang sukses adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan manajemen yang efektif. Sistem manajemen yang efektif adalah sistem yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Kemudian yaitu mengelola perusahaan bisnis. Usaha bisnis membutuhkan organisasi, dan organisasi bisnis membutuhkan manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Organisasi usaha adalah struktur eksekutif dari bisnis. Organisasi diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilaku yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaannya. Kemudian yaitu macam-macam tujuan bisnis. Yang pertama, pernyataan misi. Suatu pernyataan bagaimana perusahaan akan mencapai maksudnya di lingkungan tempat menjalankan bisnis. Yang kedua yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang berhubungan dengan periode waktu panjang, umumnya 5 tahun atau lebih, tergantung bidang bisnisnya. Yang ketiga yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah yaitu tujuan yang ditetapkan selama jangka waktu 1-5 tahun. Kemudian yang keempat yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek yaitu tujuan yang ditetapkan untuk 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Kemudian yaitu pihak yang menetapkan tujuan bisnis.
Misi umumnya ditetapkan oleh Dewan Direksi. Tujuan jangka panjang umumnya ditetapkan oleh direksi dan manajer puncak. Tujuan jangka menengah umumnya ditetapkan oleh manajer puncak dan manajer menengah. Tujuan jangka pendek umumnya ditetapkan oleh manajer menengah dan manajer lini pertama. Kemudian yaitu target sasaran bisnis. Jangka pendek, rekrutmen tenaga kerja, membangun sistem kerja, pengenalan produk baru atau presentasi target penjualan. Jangka menengah, manajer pemasaran menargetkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Kemudian yaitu jangka panjang. Jangka panjang, ESA unggul menargetkan penambahan gedung baru 5 lantai pada tahun ke-9. Kemudian yaitu merumuskan strategi bisnis. Yang pertama, menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang sesuai misi perusahaan. Contohnya yaitu Acer komputer menjual personil komputer langsung ke konsumen untuk memperoleh laba. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan analisis SWOT, yakni metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan peluang dan ancaman yang di lingkungan organisasi bisnis berada. Kemudian itu 5 jenis yang diperlukan untuk bisnis. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini yaitu sesuai dengan namanya, manajemen keuangan berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan agar arus kas berjalan stabil, sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan bisnis. Dengan adanya pengelolaan keuangan, seluruh komponen keuangan bisnis juga akan terdata secara rapi, memudahkan Anda untuk melakukan analisis dan meningkatkan peluang untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Kemudian ada manajemen SDM. Ada banyak unsur yang berperan dalam kesuksesan bisnis. Salah satu yang terpenting adalah SDM atau sumber daya manusia. Manusialah yang menjadi pemegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya, contohnya seperti uang, material, atau mesin. Karena perannya yang amat krusial, diperlukan penanganan khusus yang disebut juga dengan manajemen SDM. Dengan adanya pengelolaan yang tepat, SDM diharapkan bisa saling bekerja sama secara baik, efektif, dan efisien, sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian yaitu manajemen operasional. Dalam bisnis, manajemen operasional dapat membantu Anda untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sehari-hari berjalan sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku. Kegiatan operasional ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari bahan baku, mesin, teknologi, hingga metode yang diterapkan dalam mengubah bahan baku menjadi produk tertentu. Kemudian yaitu yang keempat, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Agar produk bisa sampai di tangan pengguna, Anda membutuhkan pemasaran. Terlebih jika produk Anda tergolong baru, maka Anda harus menjadi pihak yang lebih aktif melakukan promosi untuk membuat target market mengetahui kehadiran produk Anda. Proses pemasaranlah yang bisa membantu Anda dalam hal ini, yakni melalui beberapa strategi pilihan yang memiliki peluang paling tinggi untuk membawa kesuksesan. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen informasi. Manajemen informasi dalam hal ini merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa bisnis yang sedang dikembangkan dapat dijalankan dan masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Manajemen informasi sangat krusial di saat bisnis sedang mengalami masa sulit di awal perkembangan dan di tengah kemampuan komputer yang semakin berkembang. Jika bisnis
Kekurangan sumber informasi dapat berakibat pada ketidakmampuan mengendalikan sumber daya sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Cukup sekian penjelasan saya tentang manajemen bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.